Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, keindahan hidup seorang muslim, ketentraman seorang mukmin hanya ada di majlisul ilmi. Yaitu majlis yang katanya Imam Atha Al-Khurasani disebut dengan majlisul dzikr. Dan yang dimaksud dengan majlisul dzikr adalah majlisul halali wal haram, majlis yang membahas tentang halal dan haram, menjelaskan hukum-hukum Allah tentang caranya menikah, adab-adab bercerai, cara berdagang, utang piutang, muamalah dibahas di majlisul dzikr karena mengingatkan manusia kepada Allah. Sehingga dalam suatu riwayat disebutkan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika di antara kalian melewati taman surga hendaklah bersimpuh. Wa qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, ditanya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, halqatul dzikri, halaqah dzikir. Pada kesempatan ini majelis ilmu kita, taman surga kita penuhi dengan pembahasan yang sangat menarik, pembahasan yang sangat urgent karena kaitan dengan rukun kehidupan. Rukun kehidupan ada 7. Yang pertama rohani, karena saya katakan rukun kehidupan karena salah satu konslet kehidupan kita akan kolab. Yang pertama adalah rohani. Hidupnya rohani karena membangun hubungan baik dengan Allah. Yang kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, selalu berbenah diri. Taubat, istighfar, muhasabah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan akhlak mulia sehingga rohani kita akan baik. Rukun kehidupan kita yang kedua apa, Pak? Enggak pernah dengar kayak begini-begini. Masya Allah, berarti enggak pernah hidup kita. Ini rukun kehidupan. Kita pasti merasakan, cuman belum bisa mengungkapkan. Makhluk begitu makhluk apa, Pak?
bisa merasakan tapi nggak bisa mengungkapkan. Ya. Yang kedua adalah kesehatan. Orang kalau nggak sehat nggak bisa hidup. Kalaupun bisa hidup nggak maksimal. Makanya Islam juga memotivasi kita untuk berobat. Ya. Berobat. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'an. Ya. Tidaklah ada seorang sekarang tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit melainkan bersamanya juga menurunkan obat. Itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang sehat. Sehat. Berbadan sehat, bertampilan bersih, indah, senang. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kepribadian. Orang kalau tidak memiliki kepribadian, hidupnya nggak akan normal. Ya, nggak punya pendirian, selalu atau gampang terpengaruh, gampang diwarnai, hanyut, ikut-ikutan. Makanya di sini seorang muslim harus memiliki kepribadian yang tangguh, yang tidak lain terhiasi dengan akhlak mulia. Dengan otomatis Pak, ketika kita itu amanah, jujur, kemudian tawakalnya kuat, otomatis kepribadian kita itu bagus. Ya. Lalu yang keempat, keluarga. Orang mau nggak mau memiliki keluarga, bukan hanya keluarga kecil, suami istri anak, tapi di sini ada mertua, ada orang tua, ada kakak, adik, paman. Ini keluarga. Lalu yang keberapa? Yang kelima, cari sendiri. Sosial keluarga, masyarakat. Nggak mungkin Pak kita bisa hidup tanpa harus bersosialisasi. Nggak mungkin ada orang tidak butuh sosial. Bahkan Imam Ibnu Khaldun mengatakan manusia dengan watak nalurinya istima'iyun, sosialis, butuh dengan kanan kirinya. Makanya kita sarankan kepada ikhwan-ikhwan sekalian hendaknya menjaga sosialisasinya. Ya, hendaknya sekarang menjaga hubungannya dengan masyarakat, hatta dengan orang jahil, hatta dengan orang kafir, harus dibangun. Ya, kalau kita lihat ke sana, contoh kita Rasulullah bagaimana bermuamalah dengan orang Yahudi, pembantunya yang kafir, yang Yahudi ketika sakit ditengok, Allahu Akbar. Ya. Kemudian dengan orang-orang yang baru mengenal Islam, bahkan dengan orang yang sangat jelek akhlaknya, ketika mau bertamu kepada Rasulullah, Rasul mengatakan kepada Aisyah sebelum masuk rumah, bi'sa akhul ashira, ini sejelek-jelek teman duduk ini kalau orang masuk rumah. Setelah Rasulullah ia datang, maka Rasulullah bersenyum simpul, menunjukkan tampilan yang sangat akrab. Apa kata Rasulullah ketika bertanya Aisyah, wahai Rasulullah, kau tadi katakan begini begitu, sekarang seperti ini. Ya Aisyah, sejak kapan kau temukan saya itu orang yang fahash, pencela, pengumpat? Bahkan Rasul katakan laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Tidaklah seorang mukmin itu pengkutuk, pencela, jorok, pedes mulutnya. Enggak. Ini. Kemudian yang ke-6. Ini ke-6 ya. 6. Profesi. Enggak mungkin ada orang hidup yang enggak punya profesi. Termasuk pengangguran itu juga profesi, nganggur.
Nah, kalau kita sudah punya profesi, tekuni. Serendah apapun menurut pandangan manusia, kalau halal indah di hadapan Allah. Itu melihat tukang sapu masjid, diremehkan orang. Bahkan ketika wafat tidak dipanggilkan Rasulullah SAW untuk sholat. Ketika saat Rasulullah tahu, Rasul nyari ke kuburannya untuk disolati. Dulluni ala qabrihi, dalam riwayat lain dulluni ala qabriha, karena kila tukang sapu ini perempuan, kila tukang sapu itu laki. Hadis ini ada di dalam Bukhari. Tuh lihat ya, profesi. Jadi seorang muslim gak mungkin tidak memiliki profesi, ya. Dan profesi itu yang penting satu, tidak tercela menurut pandangan agama, menghasilkan harta halal, tidak menodai harga diri, lakukan, ya. Menodai harga diri, contoh minta-minta, walaupun kadang-kadang pakai apa itu, topeng, nggak bagus. Menodai harga diri, karena kata Rasulullah, la ayyahtatiba ahadukum, seandainya di antara kalian ngangkut nyari kayu husmatan khairun min an yas'alan nasa, lebih baik daripada minta-minta sama orang. Fayuhtihi aw yamna'u, kadang diberi kadang tidak. Makanya Sauban pernah diminta janji sama Rasulullah, man yatakaffal li ay la yas'alan nas atakaffal lahul jannah, siapa yang menjamin saya untuk tidak minta sama orang, aku akan jamin surga. Ana ya Rasulullah, saya seumur hidup tidak pernah minta bantuan, termasuk ngambil sandal atau perkara-perkara kecil. Karena Rasulullah mengatakan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Tidaklah sifat minta-minta ada pada seseorang sampai ketemu Allah, daging mukanya tidak ada, karena air mukanya udah habis dijual di dunia. Bahkan kalau bisa kita seperti yang dikatakan Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang yang enggak tahu menyangka dia itu sugih. Sugih itu apa? Suka gibah. Ya, sugih itu kaya karena enggak tahu. Masya Allah. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan orang seperti ini lebih perlu untuk diinfakin, karena memang dia sudah terperosok, jatuh di dalam kemiskinan, sementara masih bisa menjaga dirinya. Daripada yang Pak, kasihan belum, Masya Allah, mesti kuat kerja. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan haram hukumnya sedekah diterima bagi orang yang masih punya kuat untuk kerja. Imam Syafi'i. Nah, yang terakhir, rukun kehidupan yang ketujuh adalah materi. Antum bisa hidup lepas dari materi? Nggak bisa. Ini antum bangun dengan baik. Oke, kita masuk di dalam masalah profesi, dan akhirnya hasilnya adalah materi, kerja. Islam sangat mencintai kerja. Islam sangat mencintai kerja. Antum bisa lihat di dalam beberapa ayat. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja, ya. Kulu minat thayyibati wa'malu shalihat. Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Mungkin enggak kita makan tanpa kerja? Wa'malu shalihat. Fa inna Nabiyullah Dawud alaihi salam ya'kulu min 'amali yadihi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, namun
bekerja itu ada prinsipnya, Pak. Prinsip kerja ada kurang lebih 9. Ya, coba kita sampaikan pada kesempatan ini. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pahala. Artinya kerja itu ibadah, pasti dapat pahala dong. Ya. Nah, disinilah pahala bagi orang yang bekerja melimpah. Nah, prinsip kerja yang pertama yang harus kita pegang, seorang muslim harus bekerja dengan niat ikhlas. Dalam kacamata syariah, kerja itu sama dengan ibadah. Dibutuhkan ikhlas dan benar. Nanti kita akan sampaikan nas-nasnya tentang pahala orang yang mencari nafkah. Nah, ini sekalian keikhlasan dituntut di dalam bekerja. Di samping benar, job-job yang kita tekuni ini halal, tidak dimurka oleh Allah, ikhlas, ketulusan di dalam kerja, itu akan memaksimalkan dan menjadikan seorang pekerja yang produktif, maksimal hasilnya. Kenapa? Karena orang itu kalau kerjanya setengah hati, malas, apa-apa capek, apa-apa berat, bisa nggak maksimal? Nggak bisa. Oleh karena itu hadirin sekalian, penting kita terapkan suatu konsep. Kalau beramal jangan berpikir, kalau beribadah, kalau bekerja jangan berpikir sosial. Kalau bersosial jangan berpikir kerja. Alias kalau antum sekarang bisnis, jangan berpikir sosial. Kalau antum sudah bersosial, jangan mikir bisnis. Akhirnya infak dihitung, anak kemarin tuh rugi banget ya, infak ke masjid 5 juta. Coba kalau buat pulakan kerupuk Palembang, berapa untungnya? Ya boleh mas. Tapi antum kalau sekarang sudah bisnis, jangan mikir sosial. Nah ini kadang-kadang salah. Oh udah nggak apa mas, anak infak lah sebagian. Duh nggak bener. Antum sekarang mau bisnis, infak nanti setelah bisnis. Ini campur aduk. Akhirnya apa? Laporan akhir tutup tahun, ya tutup bisnis, habis uangnya. Mas, kok begini mas? Iya mas, saya itu nggak tegaan kalau ngelihat orang susah itu mas. Jadi separuh anak jual itu 50% infak, 50% anak habis. Makanya ini rahasia Abu Dzar dilarang Rasulullah untuk menjadi pemimpin, karena dia nggak tegaan lihat orang miskin dan nggak hitung-hitung kalau memberikan sumbangan. Nah ini kalau duit sendiri nggak apa-apa, duit negara bablas habis. Ya Abu Dzar, innaka mru'un dha'if, kamu itu orang lemah. Maksudnya bukan lemah iman, lemah akhlak, lemah dalam tanda kutip negatif, enggak. Dia itu enggak sabaran megang uang. Tidaklah dia itu punya uang, lihat orang miskin pasti dikasihkan, orang butuh pasti dikasihkan. Bahkan dalam kebanyakannya dia yang ngalah. Ini kalau duit sendiri ya repot juga, tapi lebih repot duit negara. Belum anggaran selesai, habis uangnya. Abu Dzar, mana uang ini? Ya Rasulullah, udah habis, gue infakin semua. Aduh, macet ngurus negara. Ini makanya Rasulullah katakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un dha'if, kamu itu orang lemah. Orang lemah. Dengan demikian, prinsip itu. Nomor 2, seorang muslim dalam berusaha harus berhias diri dengan akhlak mulia, terutama jujur. Nomor 1, jujur. Pak, jujur itu modal sebelum bicara uang. Berapa banyak uang ngalir karena kejujuran, dan berapa banyak harta terkuras, investasi ambruk, dan investor lari karena tidak jujur.
Fakta saja Pak, Rasulullah ketika dijadikan kepercayaan Khadijah, modalnya apa? Dijadikan partner oleh Khadijah radhiyallahu anha, modalnya apa? Kejujuran. Enggak lebih dari itu. Kejujuran itulah membuahkan keberkahan dalam berbisnis karena diridhoi Allah antum. Kejujuran akan membuahkan orang-orang pelanggan pada datang karena senang lihat orang jujur. Hati itu tertahu dengan orang jujur walaupun pendusta. Orang yang percaya itu orang pendusta, senang. Masya Allah Pak, orang jujur itu disenangi siapapun, termasuk yang gak jujur. Iya, Mas Ana itu senang sekali sama dia, jujur banget. Lah Bapak kenapa gak jujur? Lah karena itu Ana bisa ngibulin dia, gitu loh. Karena dia jujur, jadi gampang diakal-akalin gitu. Oh gitu ya Pak, iya. Makanya orang Indonesia itu lucu, uang diminta susah, ditipu gampang. Itu orang Indonesia spesial. Diminta sodakoh susah, diminta sumbangan susah, ditipu gampang. Nah itu, ditipu gampang. Apalagi wah Pak, ini Bapak kalau infak nanti kalau investasi Pak, insya Allah ini akan menanam rupiah tumbuh dolar. Loh mana gimana ceritanya Pak? Oh gini Pak, kalau Bapak ini nanti investasi seperti ini, maka udah deh pokoknya. Bahkan ini nanti sebagian daripada dari uangnya ini kita gunakan untuk mengambil harta kekayaan Wali Songo, rekeningnya ada di Swiss. Loh, Masya Allah, Wali Songo punya rekening Pak? Iya. Nah ini besok kita bahas insya Allah soal masalah Wali Songo insya Allah. Ya, itu anak cerita gini, ini apa mikir Wali Songo kapan adanya, Bank Swiss kapan berdirinya gitu loh. Oh udah masang rekening, jauh banget. Ada Pak, ya, mengambil harta karun Wali Songo di Swiss, gerakan mengambil harta karun. Nah itu hal-hal seperti ini ditipu, bulan-bulan kena gampang, hilang pergi. Tapi dimintain kok susahnya setengah mati, Masya Allah. Ya, yang keluar paling-paling gambar pedang peti murah. Yang masuk kota masjid itu banyak gambar pedang. Jujur, amanah, ya, amanah, menepati janji, menunaikan utang, ya, dan yang tidak kalah pentingnya memberikan kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan, ya, ini akhlak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika saat berbisnis juga berdakwah, tunjukkan ini semuanya, minimal kejujuran Anda mencerminkan di alam sekitar Anda ketika bisnis, menepati janji. Kadang-kadang Masya Allah ada orang kena penyakit BIN, bukan Badan Intelijen Nasional, banyak instruksi, nanti Pak, nanti saya bayar, nanti saya selesaikan, ya, besok sampai Masya Allah 2 tahun. Itu banyak. Kadang-kadang ada yang punya cuma Masya Allah, ya, afwan ya akhi, itu aja, itu AA, itu Kim, selesai udah. Hindarkan curang, tamak, menipu, kolusi, pungli. Wailul lil mutaffifin ya ikhwan, itu akhlak paling tinggi yang ditanamkan Allah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktanu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala
أو وزنوهم يخسرون. Akhlak paling jelek. Kalau naker milik orang minta penuh. Begini Pak, kalau ibarat di kampung naker beras orang, beli milik orang, sambil itu liter apa? Takeran itu apa itu namanya? Literan. Gini. Sambil dipenuh. Wah itu udah penak begini lagi bentuknya. Tapi kalau naker milik sendiri untuk dijual begini, sambil yang beli diajak ngomong terus. Gini Pak, bentuknya begini aja udah nyolong berapa ini? Kali 500 liter. Itu. Dan nggak ditekan, gini dok. Mutawif, makanya kalimat mutawif itu ialah nyuri nggak kentara. Mutawif alias apa? Ngentit. Ngentit. Ya nggak lihat orang udah alhamdulillah gimana Bu? Udah selesai ibu-ibu yang paling pintar itu. Selesai. Oh, selesai Pak. Ini pokoknya mantap. Takarannya udah pokoknya udah saya kasih. Ini bonus Pak. Itu bonus. Itu ngemplang masih ngomong bonus itu kan gitu. Jangan akhlak kita penuhi sebagaimana naker milik orang penuh, tolong dong taker juga penuh. Jangan wail, dikasih ancaman oleh Allah, wail wailul lil mutaffifin alladziina idza iktaluu 'alan naasi yastawfuun wa idza kaluuhum aw wazanuhum yukhsirun. Jangan. Ditanya Allah Pak, ala yadhunnu, apakah mereka itu nggak yakin nanti diberdirikan di hadapan Allah dan kita disuruh untuk mengembalikan hak itu? Berat. Tapi berapa sih untungnya? Contoh orang yang ambil itu bumi itu kan dikalungkan 7 lapis. Padahal yang diambil itu dibuat untuk nanam pot bunga aja nggak muat. Masya Allah beratnya. Itu hati-hati. Nomor ketiga, seorang muslim harus bekerja dalam bidang usaha yang halal. Ini Pak. Yang penting halal, walaupun 5 miliar, ya, 10 miliar, nggak apa-apa. Daripada haram 10 juta. Mana Pak yang enak? Oleh karena itu, seberat apapun, sesulit apapun, tetap kita harus mendulukan yang halal. Dan Pak, jangan ikut-ikutan, apalagi percaya stigma yang dimunculkan orang, Mas cari yang haram aja susah. Siapa bilang yang diciptakan Allah tumbuh-tumbuhan ini buah-buahan banyakan halal apa haram? Halal kok. Hewan ini banyakan yang halal apa yang haram? Halal. Anehnya Pak, orang kafir kadang-kadang membuat suatu ladang-ladang bisnis halal, keran halal dibuka, kita rebutan yang haram. Saya contoh aja, sudah lama saya itu gulirkan, tapi nggak ada di antara kita itu yang garap. Kita buka PT konsultan masjid rumah ibadah. Dari mulai cara membuat masjidnya, bikinkan gambarnya yang betul-betul bagus, murah tapi sehat. Terus kemudian kelengkapan soundnya, kemudian AC kalau AC kipas-kipasnya, kemudian jam peringatan sholatnya, kemudian mimbarnya semua kita set Pak. Gimana Pak? Bisa nggak Pak? Kita tawarkan ke masjid. Masjid ini nggak bakal mati Pak. Antum ada masjid tutup, bangkrut. Loh, Pak, masjid ini kita tutup aja Pak karena bangkrut. Nggak ada. Kalau perusahaan bangkrut banyak, tapi masjid bangkrut nggak ada. Loh, antum pernah nggak berpikir itu? Saya nggak ada yang garap. Padahal ini kalau garap potensial. Apalagi dengar mau bangun masjid, kita datangi panitia Pak. Gimana kita bikinkan dari mulai awal sampai akhir include Bapak tinggal biayanya. Apalagi sekalian garap tukangnya, saya nyariin Pak. Waduh, panitianya tidur itu. Sampai tidur nggak mau masuk masjid. Ada sebagian panitia pembangunan masjid
kayak yang bikin keranda mayit. Setelah selesai rebutan nggak mau masuk. Gitu. Kalau keranda mayit bagus, rebutan nggak mau masuk nggak apa-apa. Masa ada sih mau mati duluan? Itu bagus. Masjid kasihan. Bapak aja deh duluan masuk gitu. Kalau keranda mayit bagus. Anak nggak dulu Pak. Gitu. Nah, ini kan keran halal. Pak, maaf. Sampai hari ini yang memenuhi kebutuhan haji umroh 90% non muslim. Loh, berpikir nggak gitu? Ini yang bikin kain ihram siapa? Non muslim aja dari China. Kopi hantum ini produksi mana? Coba buka semua. Itu. Itu. Gak ada made in Balikpapan. Gak ada. Paling Turki itu pun persaingannya kurang. Sampai saya itu ketika haji itu di Mina berenung, Masya Allah, sekian ribu orang pakai bantal tiup loh, hidup di Mina, bantal tiup, lihat Cina, tikar. Nah, kita bukan anti Cina, dia punya hak, persaingan bisnis nggak kenal agama. Salahnya kita kenapa nggak bisa? Nah, itu loh. Subhanallah Pak, bagaimana Cina berpikir orang belum berbuat, orang sudah berbuat, orang belum berpikir, Masya Allah. Orang belum kepikiran, Cina sudah buat. Bikin tikar yang praktis buat untuk Armina. Apalagi haji reguler, sangat butuh tikar. Karena namanya haji reguler, regunya di ler-ler. Itu regu ler. Butuh tikar. Cuma dikasih debu, tuh tanah ambil sendiri. Subhanallah, tikar cuman harganya 10 rial. Bantal tiup harganya Masya Allah. Coba kalau Indonesia nggak bisa bersaing sama tikar pandan. Itu ngimpornya aja, ekspornya aja sudah susah. Apa ngimpor, ekspor ya, ekspor maaf mana? Tikar pandan, orang Indonesia sekontainer paling isinya berapa puluh. Dari Cina sekontainer berapa ratus, itu aja udah kalah. Nah, ini kalau kita berpikir berapa peluang bisnis kita di sana. Belum, Masya Allah, oleh-oleh Mekah Medina itu Pak, yang dari Arab cuma 3, yang lainnya semuanya Cina. Yang 3 itu apa? Zam-zam, kurma, sama kacang Arab. Itu pun kalau bisa dibikin oleh orang Cina, dibikin itu. Iya, dibikin. Itu trok. Wong zaitun pun sudah digarap sama mereka. Mereka itu melakukan apa yang nggak kepikir orang. Loh, hebatnya di situ loh. Dia sudah berbuat, orang belum berpikir, apalagi berbuat dia. Nah, inilah yang harus kita pikirkan sekarang. Ya. Nomor keempat, seorang muslim pekerja, pengusaha harus menunaikan hak-hak yang ditunaikan. Ya, hak-hak yang harus ditunaikan, baik yang terkait dengan Allah, zakat, infak, sedekah. Harus, jangan pelit jadi pengusaha, jadi orang aneh. Makanya anak ceritakan. Pernah ini di dalam hadis Muslim, seorang yang melihat hujan turun lokal cuman 1 sawah. Allahu Akbar. Hadis ini di dalam Sahih Muslim. Kemudian di atas mendung itu terdengar suara oleh orang tersebut, asqi hadiqata fulan, siramlah tanah si fulan, sawahnya si fulan. Orang itu kejar sawah tersebut karena aneh. Ditemukanlah seorang petani yang sedang ngatur sawahnya, airnya. Lalu ditanya, wahai fulan, namamu siapa? Setelah diceritakan, maka orang tersebut mengatakan, nama inilah tadi disebut di atas langit. Kenapa dan ada apa wahai fulan?
Tidaklah aku menanam satu tanaman melainkan sepertiga hasilnya saya kembalikan ke sawah untuk ditanam lagi, sepertiga untuk nafkah keluarga saya, sepertiga saya infakkan. Antum kalau mau coba sekali aja, sekali gaji sebulan itu, miskin juga sebulan juga nggak terlalu ini kan, nggak terlalu susah lah gitu. Antum coba praktekkan, sepertiga untuk keluarga, sepertiga antum untuk operasional kerja, sepertiga infakkan, insya Allah dapat jamin. Makanya infak itu nggak hilang, dunia akhirat. Loh, apa nggak seneng itu? Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin fa asabaha wabilun fa atat ukulaha di'fain, Masya Allah, wa illam yusibha wabilun fatal. Allahu Akbar. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dalam rangka mencari ridha Allah dan meneguhkan imannya seperti orang yang nanam tanaman di bukit. Kalau kena hujan hasilnya 2 kali lipat karena pertama dan yang paling atas, dan gak mungkin kena banjir. Kalau gak ada hujan minimal embun juga bagus untuk tanaman. Makanya gak pernah sepi dari hasil, gak pernah rugi dari hasil, dan gak pernah gak menumbuhkan tumbuhan. Pasti selalu tambah, itu artinya. Coba nanam di bukit, makanya hasil panen yang murang nanam di atas itu selalu lebih bagus. Makanya untuk lihat orang-orang yang bertani di puncak, di gunung, di lereng, itu selalu bagus hasilnya. Karena kalau nggak kena hujan embun dan nggak mungkin kena banjir, selalu menghasilkan tanaman yang bagus, sehingga Allah kasihkan 2 kali lipat hasil daripada yang di bawah. Itu perumpamaan orang yang infak. Ruginya apa? Di akhirat dan di dunia disenengin orang juga. Nggak ada loh Pak orang dermawan dibenci orang, walaupun kafir. Subhanallah. Gak ada orang dermawan dibenci orang walaupun kafir. Oh, bagaimana Muslim? Subhanallah. Nah, itu hak Allah, hak manusia, hak karyawan, utang piutang dibayar, upah karyawan dibayar, tanggungan-tanggungan, listrik, telepon, pajak, termasuk software, jangan ngemplang. Usaha dinikmati hasilnya, komputer softwarenya semua bajakan. Astagfirullah. Anehnya ngaji. Subhanallah. Ya ikhwan, anak tanya, kalau seandainya sandal antum anak ambil tanpa izin gimana? Antum gimana? Ngaji seperti ini, tahu-tahu ada orang ambil sandal antum tanpa izin. Sandal aja antum mencak-mencak kok, apalagi ini karya hidup. Tentang masalah jual itu hak dia dinilai. Kalau antum nggak mau nggak mau pakai uang, pakai aja apa? Linux itu gratis. Nah itu. Jangan mau enaknya aja. Penerbit Masya Allah dinikmati hasilnya. Software bajakan. Lucunya Pak, fontnya dilindungin undang-undang. Fontnya orang niru nggak boleh. Font apa buku yang kan ada font tertentu. Awas, jangan niru font saya. Ini sudah saya patenkan. Software bajakan tulisannya dipatenkan fontnya. Lucu. Nggak bisa Pak. Makanya travel saya, penerbit saya suruh beli semua. Beli yang asli. Ini milik orang kok. Mentang-mentang kafir terus halal. Enak aja. Kafir mana dulu? Tuh mobilnya orang kafir kepet tuh, ambil. Gitu. Nah, mana agama? Mana dalilnya? Makanya saya sekarang tegaskan, kalau wallah ikhwan, ana tegaskan serius ini. Siapapun yang sekarang menggunakan software bajakan dihilangkan. Beli yang asli. Kalau pribadi pakai premium murah.
1 juta sekian, bahkan kadang-kadang diskon. Kalau antum sekarang untuk kepentingan sekolah, insya Allah ana hubungkan, ada orang yang langsung bisa hubungan dengan Microsoft, karena dulu mantan kerja di sana, dapat diskon 50%. Itu caranya, jangan cara jalan pintas ngemplang. Itu apa namanya, bajak. Nggak boleh. Komputer saya pribadi asli semua, bisa dites. Bukti saya bawa ke Korea aman, ke Jerman aman, nggak ditangkap, asli. Coba antum bawa laptop ke luar negeri, bajakan, tangkap antum. Bukan hanya yang disita laptop, antumnya juga dibawa sekalian. Seorang muslim harus menghindari transaksi riba dan transaksi haram yang lain. Karena saya sering umpamakan begini, Pak. Harta halal itu seperti sapi, walaupun sedikit berkah. Harta haram itu seperti babi, walaupun nampak banyak, sirna dan lenyap. Untuk lihat, sapi sekali lahir dalam 1 tahun berapa? Antum nggak pernah tahu sapi, Mas? Subhanallah. Sekali lahir berapa? 1. Babi itu sekali lahir berapa? Bisa 6, bisa 11. Tadi antum lihat di sekitar Balikpapan ini banyakkan sapi apa babi? Di hutan-hutan. Bahkan punah, lenyap. Bahkan di Papua itu hampir sudah kita susah temukan babi karena habis. Iya, dimakan orang maksudnya. Jadi itu hadirin sekalian. Oleh karena itu, sesulit apapun hidup, kita jangan sampai gelap mata. Ya Allah, ini saya ngidupin anak saya, istri saya di akhirat. Bahkan kata Rasulullah SAW, ayyu lahmin nabata min suftin fannaru awla bihi. Darah daging mana saja yang tumbuh dari perkara yang haram, neraka yang paling berhak untuk mengambilnya. Neraka berhak untuk melalapnya. Ya memang kadang kadang memang haram itu mudah, enak, dan cenderung jalan pintas, ya instan lah, tapi nggak berkah, Pak. Hilang. Apalagi riba. Kata Rasulullah, innar riba wa fa in kathura fa inna aqibatahu tasirru ila kullin. Sesungguhnya riba walaupun awalnya banyak, maka akhirnya akan menyedikit. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan melenyapkan riba dan mengembangkan sedekah. Dan kita hidup di zaman yang kata Rasulullah, sayati 'alan nasi zaman, ya, akan datang suatu zaman, ya, ya'kulun nasur riba, makan riba. Wa illam ya'kul turabuhu asabahu min hubarihi. Kalau nggak makan tanah, ibaratnya kena debunya minimal. Nah, hadirin sekalian, yang keenam, seorang pekerja muslim tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara batin. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dari ayat ini muncul kaidah fikih, usul fikih mengatakan la yahillu malu ahadin li ahadin illa bisababin syar'iyyin. Tidak halal harta orang lain pindah ke tangan orang lain kecuali karena sebab syar'i. Enggak boleh. Contoh sebab syar'i, warisan, utang piutang.
jual beli, hibah, hadiah halal. Kenapa? Pindah dari tangan ke tangan dengan sebab syar'i. Apa? Warisan syar'i, hutang piutang syar'i, dagangan syar'i. Tapi kalau haram, contoh riswah, suap, walaupun ikhlas, Pak, keikhlasan di sini nggak perlu, nggak dibutuhkan. Saya dengan tulus ikhlas Pak menghadiahkan sedikit dari harta saya Pak untuk membangun hubungan dan silaturahmi. Nah, lewat silaturahmi, atas nama silaturahmi. Tapi pertanyaannya, kalau dia tidak menjabat pos atau jabatan itu, antum kasih uang nggak? Itu kaidah suapnya di situ. Dalilnya, ketika ada orang amil zakat yang ditugaskan Rasulullah setelah lapor mengatakan, ya Rasulullah, ini kambing untuk negara, kambing ini untuk saya, unta ini untuk negara, ini unta untuk saya. Rasul katakan apa? Apakah kalau kamu duduk di rumah bersama orang tua, bapak kamu, ibu kamu, dapat enggak? Nah, itu. Kalau kamu tidak menjabat, jabatan itu dapat enggak? Enggak mungkin. Itu kan hindari. Ya saya kasih contoh gini loh Pak. Kalau sudah tidak ada sebab syar'i, ikhlas itu nggak ngaruh, lega hati, ridho berridho nggak ngaruh. Orang penzina ngasih upah pelacur, wah, setelah selesai ya, puas ngasih upahnya, halal nggak? Haram, karena sebab syar'inya nggak ada, yaitu bahkan haram, yaitu zina, walaupun ikhlas. Bahkan saking puasnya mengucapkan jazakumullahu khairan. Nah, itu kan gitu. Karena apa? Cocok, pas. Halal nggak? Nggak. Walaupun ikhlas, tulus, ridha, karena sebab syar'inya tidak ada. Begitu juga antum samakan. Bahkan Pak, kadang-kadang nggak rela pun, nggak ikhlas pun halal. Contoh, orang punya utang nggak dibayar-bayar, padahal punya, dipaksa. Ikhlas nggak dia? Nggak ikhlas. Halal buat antum memaksanya. Loh, itu. Jadi sebab syar'i itu yang inti, ikhlas nomor sekian. Ikhlas itu untuk urusan ibadah Pak. Muamalah nggak ada. Ya. Dalam hal masalah ini yang penting sebab syar'inya. Gitu. Selanjutnya, ketujuh, segala intinya la darar wa la dirar, jangan sampai soal hal-hal yang kaitannya dengan memakan harta orang lain itu betul Pak, hindarkan, karena itu di samping haram, antum mendolimi orang dan doanya orang yang teraniaya itu terkabulkan. Coba bayangkan pejabat mana yang sekarang hidup tenang didoain rakyat 240 juta. Makanya jadi pejabat Indonesia itu kalau korupsi susah Pak, susah di akhiratnya maksudnya. Kalau di dunianya mah enak karena ringan, di akhirat susah. Kalau belum dikembalikan nanti di akhirat minta maaf kepada 240 juta. Masya Allah, halal bihalal di akhirat tuh. Maafin saya Pak, maafin saya Pak ya. Makanya di dunianya nampaknya enak, di akhiratnya susah. Harus dibalikin. Kalau enggak dituntut 240 rakyat Indonesia. Karena rata-rata duitnya rakyat. Itu. Makanya hati-hati. Ketujuh, seorang pekerja pengusaha muslim harus menghindari segala bentuk sikap atau tindakan yang merugikan orang lain. Nah, hindari tindakan yang merugikan orang lain. La darar wa la dirar. Contoh, saya bisnis pengen nyikut orang. Nah, ini. Pak, Anda cari nafkah. Ini juga cari nafkah yang Anda sikut. Anda punya anak, dia punya anak. Ya, Anda punya istri, dia juga punya istri. Bahkan sebaiknya bisnis kita merekatkan hubungan, bukan memecah hubungan. Tapi yang terjadi sekarang saling sikut, saling tendang dalam rangka untuk
Apa? Mendapatkan uang, saling sikut, saling tendang dalam rangka untuk apa? Supaya tidak guling itu dandang. Maksudnya loyangnya guling. Hanya itu rendah. Bahkan peradaban dengan bisnis kita angkat, etika adab dengan bisnis kita hidupkan. Jangan malah dengan bisnis etika adab moral hancur. Nggak ada itu Pak. Karena la darar wala dirar. Kita bisnis, limbah kita buang sembarangan tempat, dosa. La darar wala dirar, tidak boleh merugikan dengan sengaja atau menimbulkan kerugian dengan sengaja. Buang sembarangan, mengotori sungai, lingkungan, dosa. La darar wala dirar, jangan merugikan orang. Ini prinsip yang harus kita bangun, karena kita itu pada akhirnya ke akhirat Pak. Pada akhirnya sekecil apapun, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, kebaikan yang kita tanam, kita tampakkan Allah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Lihat bagaimana orang sekarang tingkah polanya mencari rezeki Pak. Yang pelacur, yang pungli, yang penipu, yang koruptor, yang tukang pala, semuanya lupa daratan. Yang sekarang hadirin sekalian menikmati uang dengan cara-cara menindas orang, menggilas teman. Yang sekarang ini mendapatkan keuntungan materi hanya sedikit, mencelakakan ribuan bahkan jutaan orang. Padahal akhirnya juga lenyap, akhirnya juga habis. Akhirnya nggak kita bawa ke akhirat. Bahkan harta kita yang benar-benar hakiki itu cuma 3. Makanya kata Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku hartaku, walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abkhaita. Sebetulnya kamu itu tidak memiliki harta kecuali 3. Yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, dan yang kamu sedekahkan simpenan awet. Pilih salah satunya. Yang lain antum tinggalkan. Fatarikun linnas. Sekarang antum punya tanah di Balikpapan, luasnya 20 hektar. Antum pakai semua ketika mati? Rugi ngapain? Mati dikubur di 20 hektar. Lucu ya. Rugi. Wah, pokoknya tanah saya ini harus saya pakai semua kalau mati. Ya udah dikubur, pagerin semua. Kuburannya 1. Rugi. Wong paling cuma 2 kali 1, 1 kali 2. Itu tipe rumah kita. Akhirat maksudnya. Makanya Abdullah bin Aizan mengatakan, wahai manusia, sungguh kalian punya 2 hunian. Hunian 1 di bawah bumi, hunian 1 di atas bumi. Lalu ada orang yang datang menanyakan berapa lama kamu tinggal di atas bumi sampai mati. Kalau umur kita sekarang 60 tahun, kurang 2 kali pilkada. Iya, pilkada wali kota 2 kali udah out. Kau dekor, aksesorisnya tambah, pintu dan jendelanya kita hias, perabotnya kita lengkapi. Dan berapa lama kamu tinggal di bawah bumi? Sampai mati. Kalau seandainya kita sampai kiamat, maaf. Andaikan seandainya kita mati hari ini, kiamat kurang 4 juta tahun umpamanya. Umpama Pak, itu kuburan Pak 4 juta tahun Pak. Ya Allah, membayangin Pak, subhanallah, 4 juta tahun dikebukin malaikat. Mikir tuh Pak, ya Allah. Loh, masa iya sih kita bela mati-matian, kita pasang rekening, kita cicil tuh rumah di atas bumi sampai mencicil gak lunas-lunas. Sementara kita telantarkan rumah yang di bawah bumi. Nauzubillah. Cara berpikir apa ini? Nah, ini loh, kita mikir lah. Makanya dari sekalian kita cari yang halal.
untuk ibadah kok kita cari uang, bukan untuk gaya-gayaan. Untuk gaya di depan manusia dapat apa sih? Ganti mobil juga dilihat orang, wah cuman sekali dua kali tetangga ngelirik, habis itu juga normal. Ya, rumah hebat juga paling waduh, cuman sementara dan juga semu. Ya, nggak enaknya juga banyak, pajaknya mahal, listriknya mahal, disatronin rampok, nah gitu. Intinya nggak ada yang kita banggakan kecuali kita sekarang punya harta halal, anak istri masya Allah hidup berkah, sekolah, terdidik dan mencerdaskan. Dan ingat Pak, ceritanya dua ulama masya Allah, Imam Al-Bukhari sama Imamul Haramain. Ketika saat ditanya bapaknya, kenapa anakmu seperti ini hebat, apa kata bapaknya Imam Al-Bukhari? Saya tidak pernah memberikan makan sepeser pun Imam Bukhari dengan hasil yang haram. Allah. Bagaimana juga Imam Al-Haramain, bapaknya mencari harta yang halal, kemudian membeli budaknya dimerdekakan, kemudian dididik menikah. Lalu setelah itu lahirnya Imam Haramain, sampai pernah disusuin dengan tetangganya, dimasukkan jarinya bapaknya itu ke mulutnya Imam Haramain, dimuntahkan itu air susunya dengan mengatakan, saya nggak tahu nih perempuan makan apa hasilnya. Itu penting. Jadi orang hebat terkaya di dunia apa sih? Paling ditulis di majalah, habis itu kurangnya diinjek-injek sama unta. Syukur diinjek unta. Itu dibuang di sampah kok. Nggak ada faedah. Tulis, waduh majalah terkenal. Semua akan kita tinggalkan. Yang selanjutnya ke-8, seorang pengusaha dan pekerja muslim berpegang teguh pada aturan syariat. Makanya kita harus terus belajar, terutama pengusaha, terutama orang yang bisnismen harus tahu aturan syariat, biar tidak memiliki sikap wal gedwal halal haram diuntal, yang penting di perut nggak nyengkal. Wah, kadang ada orang yang ngukur haram cuman dimakan mencret nggak ya? Alhamdulillah nggak mencret, halal. Lo gimana? Jangan ukur dengan syariat, jangan ukur perut. Itu. Yang ke-9, seorang muslim dalam bekerja dan berusaha harus bersikap loyal kepada kaum muslimin. Nah ini, ya ikhwan, dalam mencari harta berbisnis, ukhuwah di atas segala-galanya. Jangan karena uang, pertalian, persaudaraan, pertemanan, persahabatan lenyap. Innamal mu'minuna ikhwatun, itu segala-galanya. Jangan hanya karena uang putus silaturahmi, hanya karena uang putus persaudaraan, hanya karena peluang bisnis, saling tengkar, saling gesek, saling gasak, saling gosok. Akhirnya hidupnya syukurin loh, nyungsep. Akhirnya apa, nanti ketemu singkuran. Itu. Kalau ketemu berhadapan-hadapan, sungkuran. Nah, ini repot juga. Nggak bagus. Ukhuwah, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka 'adwun tada'a sairul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang mukmin dalam berkasih sayangnya, bersaudaranya dan saling memperhatikannya seperti apa? Anggota tubuh, satu sakit yang lainnya kepanasan nggak bisa tidur. Itu bahkan diumpamakan Rasulullah seperti bangunan saling numpang. Makanya Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Rahmat itu didapat karena akor, dan sebaliknya pecah pasti ada. Makanya Rasulullah mengatakan,
al jama'atu rahmatun wal furqatu apa? Ada. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Rahmat. Ya, makanya kalau ada perselisih didamaikan, diakorkan. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Ini adil, bijak, yang sekarang arif bersikap sama saudara, insya Allah. Kadang-kadang antar panitia daurah aja pengkerengan itu apa? Nggak akor, lucu. Itu kalau panitia jogetan nggak apa-apa, lucu. Tapi di sini nggak ada, di Jawa yang banyak. Di sini mah nggak ada, yang nggak gitu. Kita bisnis, berdakwah, semua butuh ukhuwah, Pak. Ukhuwah itu dibutuhkan, bukan hanya dalam masalah satu alur apa, membentuk organisasi, enggak. Membikin pondok butuh ukhuwah, bikin persatuan butuh ukhuwah, bikin masjid butuh ukhuwah, bisnis butuh ukhuwah, dakwah butuh ukhuwah, semua seluruh lini yang kompak. Apalagi kata Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai ahli sunnah, kamu itu yang akor, karena kalian nanti menjadi umat paling sedikit, udah sedikit, seiprit, pecokan terus, benturan terus, tahdir-tahdiran, kagak saling nyapa, nggak mau salam. Ya Allah, ini manusia. Anaknya ngerti tuh, paham. Ayat ini apalagi ayat hadis tentang ukhuwah. Ini jangan gitu. Ya ahlas sunnati taraffaqu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai ahli sunnah yang akor, fa innakum min aqallin nasi adada, sesungguhnya kalian nanti akan menjadi umat paling sedikit jumlahnya. Tuh, ini diturunkan riwayat ini oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Kashful Ghurbah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, fadhol, silakan ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya, lebih baik kita tutup. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Syarat sudah memenuhi, tapi kita tidak terpilih, ditunjuk jadi pejabat, boleh atau tidak? Bolehkah kita minta pejabat? Bolehkah kita minta jabatan karena kita sudah memenuhi syarat? Baik. Hadirin sekalian, berdasarkan tafsir Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya, ya, An-Nukat, beliau mengatakan ketika menafsiri firman Allah surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf minta jabatan, barang siapa yang melihat dirinya mampu sementara orang lain yang akan masuk lebih rusak dan jahat, sementara pos itu sangat strategis untuk kemaslahatan umat, maka boleh. Saya ulangi lagi, siapa yang sekarang ini melihat dirinya mampu, yang mau masuk orang yang lebih rusak, bejat dan jahat, sementara pos itu strategis untuk maslahat umat. Seperti apa? Menjaga apa yang dilakukan Nabi Yusuf, apa namanya, bulog ya, dulu bulog ya, kepala bulog beliau ya. Ya, masuk silakan.
Itu disebutkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab tafsirnya An-Nukat. Paham tak? Itu saya jelaskan juga di dalam kitab saya Mencari Kunci Rezeki yang Hilang tentang hal itu, ya. Ada lagi? Ya. Biasakan kita kalau mengadakan kajian mendatangkan ustaz dari Jawa, dari luar daerah. Biasa imam-imam ini ustaz memberi sama pulang itu kan seragam, tidak seragam. Ada yang ingin lebih banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Nah ini bagaimana ustaz? Hadirin sekalian, ini bahas Ustaz Solmed berarti. Gini Pak, ya intinya begini, siapapun yang menekuni dakwah atau agama atau mengajar boleh mendapatkan upah seperti muadzin, imam masjid, ya, tapi dengan syarat tidak menjadi niat tujuan awal, ya, tidak boleh mengganggu keikhlasan. Syekh bin Baz menjadi Rais kepala mufti digaji hampir 150 juta uang sini, tapi belum pertama dapat nggak pernah mempersoalkan. Uangnya pun habis digunakan untuk menanggung berbagai macam dakwah anak belajar yang tidak punya uang dan yang lainnya. Itu. Dan semua mufti digaji di Saudi, semua imam muadzin digaji. Tapi masing-masing akhirnya innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Begitu juga semua dai digaji. Itu. Begitu juga yang menekuni pengajaran di suatu sekolah, mengajar agama, tahfidz, digaji, nggak ada masalah. Ya, kenapa? Karena untuk supaya fokus. Makanya Imam Mubarak mengatakan, saya tidak pernah menempatkan infak kecuali kepada ahlul ilmu. Berarti zaman Ibnu Mubarak ahlul ilmu itu menerima uang. Kenapa? Kata alasan beliau, saya membuat dia fokus belajar lebih baik daripada pecah konsentrasinya memikirkan ekonomi. Itu juga saya turunkan di dalam kitab Mencari Kunci Rezeki yang Hilang. Di mana kita alokasikan infak. Di antara kunci rezeki sekian adalah memberi nafkah orang mencari ilmu. Di antara kunci untuk mengembalikan rezeki kita yang seret, memberi nafkah kepada orang yang menuntut ilmu. Dan semua kita adalah talibul ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Tentang Ustaz Solmed, anak nggak ikut-ikutan. Itu urusannya TV. Yang salah medianya. Ngapain gitu aja diekspos? Ya. Media itu kurang ajar kadang-kadang. Ya. Udah gitu cari perbandingannya di Malaysia. Malaysia itu kayak mengesankan nggak ada ini, nggak ada ketetapan tarif. Di Indonesia juga banyak. Ngapain ente nggak nanyain gue? Itu. Tanya. Jadi hadirin sekalian, itu dakwah, dan seorang dai aib sekali menjadikan tujuan materi itu menjadi tujuan. Makanya bagi seorang wali Allah, dai yang mukhlis, terkenal nggak terkenal sama aja, undangan jamaahnya sedikit banyak nggak jadi soal. Mau ceramah di gedung, di TV, di rel kereta juga sama aja. Yang penting disyuting di rel keretanya. Saya ceramah di kuburan, ya, disyuting tapi, gitu kan? Karena temanya tentang kematian, jadi ceramah di kuburan. Ya, itu ada yang Yufid, Ustaz, ini enaknya syuting di mana? Tentang kematian. Ya di kuburan enak. Aneh itu. Lo tanya, coba kalau ditentuin Ustaz,
syuting di sini, selesai nanya sama saya, enaknya di mana Ustaz? Ya di kuburan, yuk cari kuburan. Gitu Pak ya. Ada lagi? Kayaknya udah tenang banget Anda. Ada lagi? Tanya? Cukup? Tadi itu pertanyaan. Oh, udah. Iya. Bagaimana Ustaz kalau kita kerja di suatu perusahaan kan kita pimpinan kita ini orang Nasrani Ustaz. Kita minta usul untuk dirikan musola itu nggak pernah digubris Ustaz, nggak pernah kebangun Ustaz. Itu gimana Ustaz ya? Ya antum keluar. Iya. Cari perusahaan yang muslim. Itu solusi instan. Begini Pak. Pertama soal kerja di tempat orang non muslim, walaupun secara hukum boleh. Karena Ali bin Abi Thalib pernah bekerja menanam satu pohon kurma, dikasih Yahudi satu butir kurma. Qila nyiram satu pohon satu kurma sampai dapat seember, dimakan sama Rasulullah. Begitu juga orang non muslim kerja di kita. Dalilnya salah satu pemuda Yahudi kerja di rumahnya Rasulullah, ketika mau meninggal dunia dikunjungin sama Rasulullah, akhirnya masuk Islam, gitu. Muamalah nggak kenal agama. Antum dagang, sewa nyewa, utang piutang, kerja, yang penting tidak menghinakan diri. Contoh, antum menjadi pelayan langsung, pembantu, ini repot karena pasti disuruh mandiin anjing, nyepokin anjing, itu terus kadang-kadang disuruh untuk ngelap nyemir sepatunya sambil dia nyodorin kakinya, terhina. Sementara Allah mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Rasulullah mengatakan dan Allah katakan wa la yaj'alallah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak memberikan kesempatan orang kafir menguasai orang mukmin sedikit pun. Makanya kalau kerja itu merendahkan martabat, ini nggak boleh. Tapi secara umum nggak apa-apa. Antum kerja di perusahaan asing nggak ada masalah. Di Chevron, di Toyota, di GM, General Motor, ya itu, dan di perusahaan Jakarta Jababeka itu semuanya, Cibitung, Cikarang, Karawang itu semua mayoritas perusahaan orang kafir. Yang pribumi itu cuma 3, tahu sama sandal jepit. Itu. Yang ketiganya lem tikus. Makanya Pak, kadang-kadang teman-teman kita kalau anak lagi ngisi di beberapa perusahaan, antum ini kalau protes-protes itu mbok ya tahu diri. Kalau perusahaan ini hengkang, ente kerja di mana? Masa ngojek semua? Ini sudah banyak tukang ngojek sampai nggak punya lapak, nggak ada orangnya aja, pangkalan ojek ada, mau ngojek kuntilanak loh. Gitu. Nah itu loh, mikir. Sekarang perusahaan-perusahaan itu milik asing semua. Mitsubishi hengkang, Sony hengkang, itu. Kalau hengkang semua repot. Sementara kita butuh yang realistis aja deh. Kadang saya mendapatkan laporan dari manajemen, lucu. Ada satu perusahaan ya, Muslim nuntut perusahaan akan bagi-bagi dividen kepada karyawan yang lebih besar daripada tuntutan karyawan kalau dikabulkan. Lucu kan Pak? Cuman kalau versi manajemen yang dikasih bonus yang berprestasi aja. Versi karyawan mau sekarang prestasi nggak prestasi kasih semua, termasuk yang bengek, yang nggak punya prestasi, tapi dibikin rata-rata. Jatuhnya Pak lebih kecil daripada yang mau dikasih manajemen, 2 kali lipat. Lucu kan? Aneh. Jepang sampai tersenyum tuh sambil jengkel, itu kan gitu. Ini orang mikirnya cekak banget.
Anak ini mau ngasih 4 miliar, jadinya cuma 2 miliar. Nah, enak kan Jepangnya? Itu. Saya mau ngasih 4 miliar, jumlahnya cuman tolong dong uang yang saya kasih sebagai bonus ini memotivasi kinerja. Caranya apa? Kasih yang berprestasi. Tuntutan karyawan nggak bisa, pokoknya sama rata sama rasa. Jatuhnya 2M tok. Loh itu kayak gitu Pak, banyak. Itu hanya contoh. Sampai ada perusahaan tutup gara-gara itu. Pergi. Emang di sini aja yang bisa didiriin negara nih perusahaan. Ada Kamboja, ada Vietnam, ada Thailand, ada negara-negara lain lebih kondusif. Loh itu loh. Karena perusahaan itu kadang-kadang dua ngap-ngapan, belum dipalak, belum di ini. Dan berbagai macam itu oknum-oknum itu udah capek dikerjain sama karyawan lagi, udah akhirnya apa? Tutup. Makanya permasalahan dimanapun sering saya katakan cuma dua, nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Yang banyak mana? Nggak tahu diri. Dan yang repot mana? Nggak tahu diri. Kalau dirinya nggak tahu gampang. Nggak ngerti toh Mas? Ya diberitahu. Loh itu ya. Nah di sini antum caranya persuasif, pendekatan. Nggak kena sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus. Dan ini sering saya fasilitasi di Jakarta, coba Topik. Ya kita kasih masukan secara tidak langsung. Kadang-kadang bisa ketemu dengan manajemen, alhamdulillah dibangun masjid besar. Itu kadang-kadang masjid kecil begini. Kita motivasi, manajemennya kita beritahu. Pak, dengan bapak-bapak punya karyawan ini ngaji semua, sholat semua, spare part nggak hilang. Nah, senang dia. Itu. Iya tahu, iya saya jamin. Nah, ikhwan baru kita doktrin. Tolong, habis gue ngomong begini jangan ada spare part hilang. Jangan malu-maluin gue, ya. Gitu. Spare part nggak hilang, kinerja maksimal. Kadang-kadang udah dibikinin masjid susah-susah, dibikin ngungsi tidur. Nah ini Jepang jadi marah juga. Jepang itu datang ke sini udah heran-heran loh Pak, kagum sama kita. Subuh aja bangun nggak digaji. Heran, pertama kali datang ke sini dengar adzan. Ini apa ini? Ini adzan apa? Sholat. Wah geleng-geleng. Digaji berapa ini orang? Tanya dia. Bangun jam segini, digaji berapa? Nggak ada gaji. Waduh, berarti karyawan saya hebat. Nggak digaji aja semangat. Ya Allah, setelah datang ke perusahaannya tidur. Jepang, giling-giling kepala. Ya Allah, udah kagum duluan ini. Subuh bangun jam segitu, adzan nggak digaji. Ya tidur di sini. Nah ini loh pemahaman agama. Loh kita nggak digaji aja bisa semangat begitu. Digaji kok kadang rusak image ya. Dibikin masjid gede buat pengungsian tidur. Apalagi Ramadan itu ditegur sama manajemen, kasih dalil naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Ya Jepang nggak ngerti dalil, takut kan gitu kualat. Itu. Padahal hadisnya palsu kan gitu. Nah hal-hal yang seperti ini diluruskan, dibenahi. Etos itu penting, kinerja itu penting. Itu makanya di sinilah Pak makna dari firman Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Ya tadi itu. Jepang mana sih yang mau masuk Islam kalau melihat kinerja kita seperti ini? Orang Eropa mana yang tertarik dengan akhlak kita? Kalau Masya Allah, nipu juga, minum khamr juga. Anak kasih contoh Pak, anak ketika di Beijing, Ramadan, dioperasi. Di sana itu setiap minggu, malam minggu ada operasi khamr. Karena itu dendanya berat, sampai nyetir mobil, minum khamr 10.000 yuan dendanya. Itu setiap lampu merah dioperasi. Suruh buka jendela, mangap, alatnya begini. Nah ini saya habis itu dengan orang-orang kedutaan, Ustaz siap-siap mangap.
Ada apa Pak? Ini ada operasi khomer, gitu kan gitu. Ternyata setelah kita buka, kita pecian begini, lewat tuh polisi. Ini nggak mungkin minum khomer. Gitu kan gitu. Coba kalau datang ke Indonesia, ya rugi gue nggak ngoperasi. Banyak orang Islam yang minum khomer ternyata. Itu Pak, rusak. Coba dia sudah percaya sama kita, pecian nggak mungkin minum khamr, percaya dia, lewat, alhamdulillah. Ya di sini nyambung ayam. Lah itu, astagfirullahaladzim, kena lagi kita. Bahkan pernah anak punya tetangga mualaf, nggak sholat nggak ini, mereknya Islam cuma apa? KTP dok. Saya deketi, Pak. China orang. Kenapa bapak nggak sholat nggak ini? Cuman kadang-kadang pakai peci putih, katok cekak gitu, lewat. Assalamualaikum Mbak Ji. Salam. Akhirnya sebelum pindah kontrak, anak ngontrak dulu. Anak coba deketin, kenapa bapak ini nggak sholat, nggak ini, nggak ini? Ternyata ngaku Pak, gini Pak, Ustaz, saya itu selama masuk Islam itu diasingkan sama keluarga saya, diisolir, nggak dikasih apa-apa, mandiri. Anak berusaha untuk bisnis mandiri, ditipu terus sama Pak Haji. Nah ini Pak, anak kecil udah kapok deh udah. Yang haji aja Islamnya lulus begini kata dia, Islamnya lulus katanya. Gimana yang belum lulus? Katanya dia kalau rukun Islam kan selesai lulus, hatam, gitu, sampai nggak sholat, kan gitu, karena Islamnya hatam. Ini dia pandangan dia namanya Pak Haji soleh ini. Saya bisnis sama Pak Haji ditipu terus Pak. Makanya kapok deh. Saya mau masuk Islam repot, mau nerusin Islam repot, mau balik repot. Jadi akhirnya apa? Nggak Islam nggak Kristen. Itu kan gitu. Akhirnya saya jelasin sampai akhirnya sholat. Habis itu saya tinggal nggak tahu lanjutnya. Itu Pak. Begitu juga pernah ada kasus banyak seperti itu. Terfitnah perilaku orang Islam yang tidak bagus. Inilah makna ya Allah, janganlah engkau bikin orang kafir menyalahkan kita karena baiknya dia, perilaku jeleknya kita di dalam menampakkan Islamnya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Sudah? Saya kira gitu, udah jam 8:30. Berarti udah selesai. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.